menarik pelanggan potensial. Iya, oke. Nah, maksudnya apa sih menarik pelanggan potensial itu? Nah, jadi kita uh, kupas satu-satu. Pelanggan potensial itu adalah individu, kelompok, atau uh, badan usaha yang berkepentingan, yang berkeinginan untuk mendapatkan produk kita, sahabat pendengar sekalian. Nah, namun juga perlu diketahui juga ada pelanggan potensial yang belum bisa membeli produk kita karena faktor finansial dan waktu. Nah, ini harus dicatat juga sahabat pendengar sekalian. Mungkin produk kita itu eh, terlalu mahal gitu kan. Mungkin ada produk kita itu baju atau produk kita itu misalkan kain gitu kan, kain tenun dengan harga yang premium gitu kan, harga-harga yang mahal gitu kan. Nah, ada yang nawar gitu kan, tapi karena uangnya nggak cukup gitu kan, mungkin bulan depan aja ibu. Nah, ini harus dicatat juga menjadi pelanggan potensial. Harus dicatat supaya apa? Supaya sahabat penas kalian itu adalah peluang gitu kan, peluang untuk terjadinya transaksi. Karena faktor kekurangan finansial atau faktor kekurangan waktu gitu kan. Jadi uh, transaksi itu terhambat. Nah, ini harus di garis bawahi, harus dicatat menjadi peluang gitu loh, sahabat pena sekalian. Inilah yang dimaksud pelanggan potensial. Lanjut. Nah, ciri-ciri dari pelanggan potensial itu apa sih? Gitu kan. Nah, pelanggan potensial itu kebanyakan pelanggan yang baru gitu kan. Pelanggan baru. Kalau pelanggan lama namanya bukan pelanggan potensial tapi langganan tetap, sahabat pena sekalian. Nah, poin kedua, ciri-ciri pelanggan itu adalah pelanggan yang masih ragu buat membeli gitu kan. Nah, ini kalau di dunia sosial itu namanya calon pacar itu. Kalau masih ragu ya. Nah, ini masih gebetan. Nah, kalau di dunia usaha namanya pelanggan yang masih ragu gitu. Nah, ciri ketiga, pelanggan yang memburu promo ada diskon. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu ya, mohon izin ibu-ibu jangan marah-marah karena memang kebanyakan seperti itu. Pelanggan yang memburu diskon atau promo gitu kan. Nah, yang terakhir ini adalah pelanggan yang loyal seperti itu. Nah, pelanggan yang loyal ini adalah pelanggan yang apa ya istilahnya itu sudah membeli produk kita dan berpotensi untuk membeli lagi langganan. Nah, ini dia cirinya apa gitu kan? Nah, cirinya itu biasanya pelanggan itu banyak menggali info gitu kan, memperhatikan dengan cermat gitu kan. Produknya dilihat ya kan, kanan kiri, atas bawah dilihat, terus diliatin terus gitu kan. Nah, banyak tanya menggali info gitu kan. Gitu. Kalau mau beli kan kita kan pasti tanya-tanya kan? Sama seperti itu. Pelanggan potensial itu adalah pelanggan yang banyak menggali info atau banyak bertanya, sahabat kena sekalian. Lalu yang kedua adalah pelanggan yang ingin memahami produk gitu loh. Jadi memahami produk. Jadi ketika banyak menggali info, lalu dia tuh ingin memahami gitu kan. Wah, produknya dipahami. Oh, apa ini gitu kan. Dilihat, oh mekanismenya seperti ini gitu kan. Oh, misalkan kalau produknya makanan, oh makan apa misalkan donat gitu kan. Oh, produk donat ini lebih enak itu dinikmatin ketika pagi bersama istri gitu kan, sambil minum kopi gitu kan. Nah, itu memahami produk. Lalu yang ketiga cirinya adalah mempertimbangkan pembeli dengan matang. Pasti dipertimbangkan. Lalu kan kalau saya beli ini gimana? Ada tertarik Pak Bu gitu kan. Contohnya kita jadi apa pelaku usaha gitu kan. Ya, saya pertimbangkan dulu sebentar ya. Saya rundingan dulu dengan istri, dengan keluarga seperti itu. Nah, ini ciri-ciri pelanggan potensial. Lalu di ciri keempat adalah pasti melakukan tawar-menawar. Pasti. Kalau nggak pengen beli, nggak mungkin nawar gitu kan. Ditawar gitu. Misalkan harganya 10.000, 5.000 nggak boleh, 8.000 nggak boleh gitu kan. Pasti melakukan
tawar-menawar harga. Inilah ciri dari pelanggan potensial, sahabat pena sekalian. Nah, tips untuk mendapatkan pelanggan potensial. Nah, tips yang pertama, mengidentifikasi produk. Nah, untuk mengidentifikasi produk, hal pertama yang harus dilakukan adalah kenali produk yang ditawarkan, sahabat pena sekalian. Jadi kalau apa eh, kita sebagai pelaku usaha kan harus mengenali produk kita dulu, seperti itu. Kalau nggak kenal, kalau kita ditanyain sama pelanggan kita, gimana mau menyerangkan gitu kan, gimana pelanggan itu mau percaya gitu kan. Nah, yang kedua, kelebihannya apa dengan produk pesaing. Dijelaskan juga manfaatnya apa gitu kan. Kelebihannya, oh produk ini bagus Bu, tapi manfaatnya enggak ada. Nah, itu enggak bahaya ta. Nah, itu. Di poin keempat, kekurangan produk kita apa? Kita harus bisa menjelaskan juga gitu kan kekurangannya apa. Mungkin kekurangannya itu produknya lebih mahal dari produk pesaing. Lalu jelaskan juga manfaatnya gitu kan. Kalau manfaatnya lebih baik gitu kan, produk kita pasti lebih laku dari produk pesaing, sahabat pena sekalian. Nah, yang kelima, harus bisa menentukan targetnya, target untuk menjual produknya apa gitu. Itu sahabat pena sekalian. Lanjut, di poin kedua, kenali kompetitornya. Nah, perlu dilakukan untuk eh, dijadikan sebagai pembanding kelebihan, kekurangan produk yang ditawarkan dan dibandingkan dengan produk pesaing gitu kan. Ya ini, mengenali kompetitor itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan kompetitor, tapi membuat usaha kita itu jadi lebih baik gitu. Nah, kalau mengenali kompetitor itu untuk menjatuhkan kompetitor, saran saya, saran saya nih ya, pakai dukun yang terkenal gitu, sahabat pena. Nah, ini guyon ya, ini bergurau. Maksudnya gini, kita itu mengenali kompetitor itu bukan untuk menjatuhkan, tapi membuat diri kita itu lebih baik. Karena apa? Karena semakin baik diri kita, maka itu nilai positifnya juga makin baik untuk usaha kita, sahabat pena sekalian. Seperti itu. Jadi jangan ada niatan untuk menjatuhkan kompetitor. Karena apa? Karena hal-hal negatif itu bakal balik ke diri kita sendiri, sahabat pena sekalian. Seperti itu. Contohnya ini saya dulu pernah ada contoh. Jadi teman saya itu dulu pernah ada jualan ini stiker itu loh, pernah jualan stiker. Lalu ada lagi teman saya nggak akrab sih, dia jualan stiker juga, tapi lebih murah gitu kan. Nah teman saya akrab ini beberapa kali dijatuhkan seperti itu. Jadi di dihasut para pelanggannya itu langganannya itu jangan beli di situ. Harganya lebih mahal gitu kan. Jangan beli di situ, kualitasnya lebih jelek gitu kan. Dan pada akhirnya teman saya yang nggak akrab itu tadi itu setelah 1 tahun gitu usahanya bangkrut gitu. Ya ini bukan mau apa sih, karena ternyata hal-hal negatif yang disebarkan oleh teman saya yang nggak akrab tadi itu, penjual stiker yang kedua, itu berbalik ke dirinya sendiri. Seperti itu, sahabat pena sekalian. Itu. Jadi itu sebagai ini sih, sebagai apa namanya referensi saja. Tuh. Nah, yang kedua, poin yang kedua, cermati para kompetitor melakukan promosi dan penargetan pelanggan. Nah, ini juga jadi referensi sahabat pena sekalian. Nah, ini bukan kita itu mau mengambil pelanggan dari pelanggan dari kompetitor kita. Tapi kalau kita sudah istilahnya itu mengerti gitu kan, strategi promosi apa gitu kan. Nah, kita bisa merancang strategi promosi baru, merancang penargetan pelanggan baru gitu loh. Seperti itu. Artinya apa? Artinya dengan kita
mencermati kompetitor melakukan promosi ini tadi, kita jadi lebih baik. Kita jadi lebih baik dalam hal melakukan promosi, sahabat pena sekalian. Seperti itu. Di poin ketiga, nah ini menerapkan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu, sahabat pena. Jadi intinya dari mengenali kompetitor ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuat diri kita lebih baik. Dengan cara apa? Tiga hal ini tadi. Yang terpenting adalah amati, tiru, dan modifikasi. Sahabat pena sekalian. Itu dia. Poin kedua, mengenali kompetitor bisnis. Poin ketiga, membuat promosi penjualan. Nah, promo penjualan ini menjadi cara yang sering dilakukan untuk menjaring pelanggan potensial. Nah, seperti itu. Pastilah, pasti semua usaha itu pasti hari ini nyatanya itu pasti menjual apa ya, menjual produknya itu dengan promo. Gak mungkin enggak. Nah, untuk mengatasi persaingan promosi itu tadi, nah, sahabat pena sekalian bisa membuat eh, program promo sesuai dengan target penjualan. Misalkan nih, target penjualannya itu adalah anak muda gitu kan. Kenali dulu. Oh, anak muda ini suka yang misalkan nih produk Anda itu adalah baju gitu kan. Oh, anak muda ini karena uangnya terbatas gitu kan. Promonya apa? Beli satu gratis satu gitu kan. Seperti itu. Itu harus dikenali dulu. Nah, targetnya itu apa? Lalu tentukan sistem promosinya. Nah, di poin ketiga, sesuaikan gaya promosi dengan target pasar yang disasar. Nah, ini yang kadang itu sahabat pena sekalian eh, mungkin kelewatan ya. Karena apa? Karena gaya promosi untuk anak muda dengan orang yang sudah berumur itu beda. Mulai dari bahasanya, mulai dari eh, gayanya, sampai mulai dari isi materi promosinya seperti itu, sahabat pena sekalian. Nah, gaya promosinya ini disesuaikan gitu kan. Jadi contohnya gaya promosi ke target pasar anak muda gitu kan. Dengan bahasa-bahasa baku, bahasa-bahasa Indonesia yang baku. Nah, itu kurang diperhatikan gitu kan. Seharusnya gaya promosi bahasa-bahasa baku itu untuk pelanggan-pelanggan yang sudah berumur seperti itu. Sahabat pena sekalian. Ini poin ketiga yang harus dicermati oleh sahabat pena dan pelaku usaha sekalian. Poin keempat. Nah, ini sekarang itu kita masuk di era digital. Pasti semua produk yang ada di toko offline itu harus ada di toko online gitu. Karena apa? Karena orang bakal searching dulu, bakal lihat internet dulu gitu kan. Misalkan nih saya mau beli apa handphone atau mau beli motor gitu kan. Pasti kan searching dulu di internet. Oh, kapasitas apa namanya? Bagasinya sekian untuk motor apa? Misalkan untuk motor Honda atau Yamaha ini Honda kan gitu dilihat oh kapasitasnya lebih bagus ini gitu kan terus bahan bakarnya apa oh bahan bakarnya Petrolite gitu kan oh irit gitu kan pasti kan searching dulu nggak mungkin enggak seperti itu sahabat pena sekalian jadi ini juga sudah menjadi keharusan gunakan digital marketing untuk melakukan promosi sahabat pena sekalian gitu karena digital itu sangat penting hari ini sahabat pena sekalian oke kita lanjut nah di poin kelima di poin kelima ini ikuti event dan pameran produk. Nah, ini untuk menjaring pelanggan potensial itu hal ini wajib, sahabat pena sekalian. Kalau menurut saya ya, ikuti event dan pameran produk. Nah, untuk mengikuti event dan pameran produk ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, cari event yang sesuai dengan produk dan target pelanggan. Nah, contohnya gini,
Misalkan produk Anda itu eh, kue donat, lalu Anda ikut pameran handicraft gitu kan. Kan lucu itu kan. Gimana ini produk donat? Karena apa? Karena nggak sesuai eventnya. Nah, kalau bisa sih disesuaikan juga gitu kan. Oh, di situ nggak ada pameran makanan gitu kan. Kenapa kok kita daftarnya ke pameran handicraft gitu? Nah, ya harus disesuaikan juga gitu kan. Oh, produk kita itu misalkan craft gitu kan. Ya kita harus ikut pameran yang berkaitan dengan craft gitu. Supaya apa? Supaya eh, targetnya itu sesuai, sahabat pendengar sekalian. Seperti itu. Di poin berikutnya, ikuti event dan pameran secara rutin. Nah, ini dapat meningkatkan kekuatan brand usaha. Nah, ini sudah apa ya, sudah disinggung beberapa kali oleh Wiwit, Bu Nani gitu kan. Ya, mentor pahlawan ekonomi. Nah, ini beliau-beliau ini tuh beberapa kali ikut event, ikut pameran secara rutin gitu kan. Karena apa? Karena semakin kita ikut event, usaha kita itu pasti apa ya mendapatkan portofolio juga di situ, sahabat pendengar sekalian. Nah, kalau apa brand atau usaha kita semakin sering mengikuti event, semakin sering mendapatkan portofolio, bah, nantinya itu bakal meningkatkan kekuatan brand usaha, sahabat pendengar sekalian. Makanya itu kenapa dianjurkan untuk ikut event dan pameran secara rutin. Nah, yang ketiga, persiapkan produk terbaik saat mengikuti event. Nah, ini penting sekali. Karena produk terbaik yang diikutkan event itu nanti bisa menjadi eh, jejak rekam dari eh, pelaku usaha, sahabat pendengar sekalian. Jadi, misalkan usaha kita itu adalah craft gitu kan, kain gitu kan. Nah, produk kita yang terbaik apa gitu kan. Nah, kalau itu sudah diketahui orang, kan event itu kan pasti didatengin orang banyak kan. Nah, kalau orang banyak itu sudah tahu oh, kualitas produk kita gitu kan, maka secara tidak langsung usaha kita itu bakal eh, makin besar gitu kan karena banyak yang lihat oh produk kita bagus gitu. Jadi kenapa kok harus mempersiapkan produk terbaik? Nah, poin berikutnya persiapkan promosi atau strategi pemasaran lainnya saat mengikuti pameran. Karena apa? Karena pasti ketika pameran itu ditanya, hari ini ada promo nggak gitu kan? Hari ini ada apa namanya? Ada diskon nggak seperti itu. Nah, maka sahabat penas sekalian, kita harus mempersiapkan promosi, harus dipersiapkan juga strategi pemasaran. Supaya apa? Supaya uh, kita bisa lebih bersaing dengan peserta pameran atau event yang lain, sahabat pendengar sekalian. Oke, ya sebelum kita masuk ke uh,